Biar kami Tuhan boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kami. Terima kasih yang jadi dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Ya, sudah di penghujung akhir bulan, ya, Sabtu ini kita akan adakan sesuatu hal yang luar biasa, pemulihan Pondok Daud. Saya percaya kita terus dipersiapkan setiap hari, amin. Nah, pagi ini saya dapat tema tentang God is good. Tuhan itu baik bagi setiap kita, amin saudara. Ada pertanyaan yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita bisa ngomong Tuhan itu baik di saat apa? Nah, kita bisa ngomong, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, luar biasa, di saat apa dalam hidup setiap kita? Apakah di saat kita menerima berkat? Atau mungkin di saat kita menerima pertolongan dari Tuhan, atau mungkin di saat kita dalam lembah kelam sekalipun kita tetap berkata God is good dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Ya, bukan cuma di saat kita senang, bukan cuma di saat kita menerima pertolongan, menerima berkat dan mukjizatnya, kita berkata God is good. Tapi in all condition, dalam segala hal, kita tetap berkata Tuhan itu baik buat kita, amin. Sebentar kita akan merayakan Jumat Agung, Paskah. Saya percaya ini adalah momen di mana Tuhan menyatakan kebaikannya buat kita. Dia yang rela menderita, Tuhan yang rela difitnah, dihina, disiksa, dan rela mati buat kita. Itu adalah bukti real, nyata Tuhan baik bagi setiap kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kebesarannya bagi umatnya. Kurang baik apa Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau boleh pertanyaannya dikasih ke saya, Bom, saat apa kamu bilang Tuhan itu baik? Saya akan bilang dari semua waktu yang sudah saya habiskan di bumi ini, saya mau berkata Tuhan itu baik. Setiap kita pasti punya yang namanya badai hidup. Kita pasti punya yang namanya proses kehidupan. Bagi diri saya, Tuhan itu baik banget buat saya, Bapak Ibu Saudara. Apapun musimnya, apapun kondisinya, saya percaya Tuhan pegang kendali di hidup saya dan juga Bapak Ibu semua. Saya masih ada sampai pada hari ini, Bapak Ibu juga masih bisa menyembah Tuhan di tempat ini. Itu adalah bukti Tuhan itu baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka dari Mazmur 107. Mazmur pasal yang ke-107. Ayat yang pertama sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ketika kita ngalamin sesuatu sudah dalam hidup setiap kita, apakah tetap kita berkata Yesus itu baik?
Ketika mungkin badai melanda bertubi-tubi, masalah satu datang, belum kelar lagi, ada masalah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini belum kelar nih Tuhan, masalah yang pertama aja belum kelar, kenapa ada masalah yang lain? Apakah di momen itu kita bisa berkata dari mulut kita, God is good, Tuhan itu baik dalam hidupku? Atau mungkin kita berkata, mana Tuhan? Mana pertolonganmu? Mana kuasamu? Katanya Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa. Atau bahkan kita mungkin mengutuki Tuhan dan membuat kita jauh dari Tuhan. Apapun kondisinya, apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara, mari belajar untuk kita berkata, God is good. Saya percaya siapa yang sudah sering menerima kebaikan Tuhan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Hampir semuanya. Bukti kan, Tuhan itu baik buat kita. Kita menerima kebaikan Tuhan, kita terima pertolongan Tuhan, itu buktinya ada, saudara. Dan hari ini, ayo, in all condition, dalam segala hal, dalam segala situasi, mari kita belajar untuk kita berkata, ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik dalam hidup saya. 3 hal yang nggak bisa lepas dari hidup kita. 3 kebaikan Yesus, 3 kebaikan Tuhan Allah Bapa yang tidak bisa lepas dari hidup kita. Yang saya rasa ini 3 hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Dia menyelamatkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita setiap tahun ngalamin Paskah, Jumat Agung, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita mikir ya saudara, kalau hari itu mungkin Tuhan tidak mati dan tidak bangkit buat kita, apa kabarnya kita hari ini saudara? Kalau hari itu mungkin tidak ada kisah ini, kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apa kabarnya kita hari ini saudara? Tapi Yesus hari itu rela mati, disiksa, menderita. Itulah wujud kebaikan Tuhan bagi kita. Dan Dia bangkit, menang atas maut. Artinya apa? Dia menyelamatkan umatnya. Dia menyelamatkan hidup kita. Ayat 2 dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Seberapa dari kita mungkin pernah ngalamin dalam lembah kelam yang benar-benar kelam di hidup kita, dan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tiba-tiba menyelamatkan dan kasih pertolongan buat kita. Kebaikan yang pertama, bahwa Dia menyelamatkan hidup kita, itu tuh benar-benar real dan nyata dan gak pernah bisa lepas dari hidup kita. Dan saya rasa setiap hari Tuhan menyelamatkan hidup kita. Amin. Dari godaan, ya kan, dari istilahnya apa yang iblis mungkin hembuskan untuk kita bisa berbuat dosa dan jauh dari Tuhan. Tapi kita masih dalam jalan Tuhan. Saya percaya itu bukti Tuhan tuh nyelamatin kita. Mungkin ada hal-hal lain yang lebih lagi yang pernah kita alamin. Saya pernah ngalamin saudara. Saya rasa itu satu hal dalam hidup saya yang saya rasakan Tuhan tuh nyelamatin saya. Itu udah terjadi lama sekali. Waktu dulu mau ke Israel, saya pernah cerita juga di sini. Saya tuh habis briefing di Gracia, keluar dari gerbang Gracia, ditabrak sama motor. Pakai helmnya lepas.
dan ujung ubun-ubun saya ini nyentuh trotoar, saudara. Nggak kejeduk, cuma nyentuh. Ini semua lecet semua. Dan saya sadari bahwa Tuhan, nyentuh ya Tuhan. Kalau misalnya kepala saya kejeduk trotoar, saya nggak tahu apa jadinya. Dan dari situ saya tahu bahwa ya Tuhan, Engkau tuh telah nyelamatin saya. Meskipun ini perih, sakit, tapi kepala ini masih dilindungi, tidak terjeduk sama trotoar. Itu saya percaya itu bukti penyelamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin keselamatan yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia save our life, dia save hidup kita. Itu bukti Dia Tuhan yang tetap baik bagi setiap kita. Satu-satunya cara untuk kita bisa sampai ke surga adalah ketika Tuhan turun ke dunia dan mengangkat kita di awan-awan. Amin. Tapi tujuan keselamatan bukan sekedar untuk kita kembali ke surga, tapi ada tujuan yang lain selama kita masih hidup di dunia ini. Tujuannya apa? Untuk kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kita disebut kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Supaya apa? Supaya kita layak, dilayakan at the end, kita kembali kepada Tuhan. Tujuan keselamatan bukan hanya cuma soal kita akan kembali kepada Tuhan, tapi selama kita masih hidup, kita diubahkan secara karakter, sikap, dan semuanya, supaya kita hidup semakin serupa dan segambar dengan Allah, supaya kita layak untuk menjadi penghuni surga, saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan menyatakan dengan segala cara di hidup setiap kita kebaikannya, keselamatan yang Tuhan berikan. Masing-masing pribadi pernah ngalamin bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal, Dia Tuhan, God is good, yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Yang kedua, kebaikan apa sih yang kita rasakan setiap hari, setiap saat? Dia Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Pernah ngalamin doanya dijawab, saudara? Pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin ya? Amin. Itu bukti Tuhan tuh ada. Tuhan itu nyata dan baik buat kita. Menjawab setiap doa-doa kita, menjawab setiap seruan dan pertolongan yang kita harapkan, yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ayat 6 dikatakan, maka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau mungkin saya boleh survei, banyak mungkin anak-anak Tuhan yang berseru dan datang di saat mereka sedang cemas. Benar? Kalau disurvei, kita bikin polling nih, di saat susah dan di saat senang, banyak mana yang berseru-seru kepada Tuhan? Mungkin akan lebih banyak di saat susah dan cemas. Banyak anak-anak Tuhan yang datang berdoa dan berseru sama Tuhan. Tuhan mendengar seruan anak-anaknya. Tuhan cuma satu, tapi Dia mendengar semua umat manusia. Ajaib toh. Baik nggak Tuhan akhirnya bisa menjawab doa-doa kita. Tuhan nggak cuma mendengar doa dari hidup kita, tapi dari negeri lain, dari tempat lain juga banyak yang berdoa. Tapi Tuhan mendengar seruan dari mulut kita. Makanya tadi saya katakan, in all condition kita berkata God is good. Bukan cuma di saat kita lagi cemas, lagi susah,
Tapi di saat kita lagi senang, terima berkatnya, terima mujizatnya, datang bersyukur, say thank you ke Tuhan. Kadang kita lupa, habis terima berkat lupa ngomong terima kasih sama Tuhan. Ada yang pernah kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Ayo. Kadang kita lupa, habis terima mujizat, habis terima berkatnya lupa ngomong say thank you sama Tuhan. Tapi di saat lagi berharap, wah tiap hari berseru terus sama Tuhan, berteriak bahkan sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi yang Tuhan kehendaki bukan cuma di saat kita susah, tapi di saat kita senang sekalipun, kita datang dan berseru sama Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa kita. Mungkin ada yang langsung dijawab, ada yang harus nunggu sebentar, nunggu mungkin agak lama, dan mungkin nunggu lebih lama. Abraham menunggu sampai puluhan tahun sampai akhirnya dia mendapatkan anak. Mungkin beberapa juga kita pernah dengar kesaksian ada orang yang menantikan anak harus nunggu sampai mungkin 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Apa yang mungkin kita harapkan, kita harus nunggu dan nunggu. Nah, itu adalah momen di saat kita percaya atau tidak bahwa Tuhan itu baik. Kadang momen menunggu itu membuat kita menjadi menjadi gusar, menjadi tanda tanya, Tuhan tuh bener gak sih? Tuhan tuh jawab doa saya gak sih? Saya udah doa nih Tuhan untuk istilahnya punya keturunan, udah doa dari tahun lalu, tahun ini belum dijawab. Tapi saya percaya ketika mungkin kita belum menerima, bukan berarti Tuhan gak mendengar, saudara. Ketika mungkin kita belum mendapatkan, bukan berarti Tuhan cuek sama kita, tetapi Dia tahu mana yang terbaik buat kita. Dan apapun yang kita naikkan, yang kita doakan, itulah yang akan Tuhan kerjakan di hidup setiap kita. Setiap doa demi doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu kayak sebuah puzzle demi puzzle yang sedang kita susun. Sampai akhirnya doanya dijawab, doa yang lainnya dijawab, itu melengkapi semua puzzle yang ada di hidup kita. Menjadi sebuah gambar yang utuh bahwa Tuhan real, God is good dalam hidup kita. Dia menjawab doa kita. Lalu yang ketiga, Yesus Tuhan Allah menyatakan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Sering kita dengar, nggak jauh-jauh lah di tempat ini. Contohnya dari Ibu Gembala kita, berseru tanya Tuhan, lagi Gracia lagi butuh ini. Berseru datang ke Tuhan, tiba-tiba mukjizatnya datang. Benar ya? Pernah dengar cerita ya dari Bu Nani kalau tiba-tiba Tuhan berikan dengan sangat ajaib. Contoh sekolah yang tadinya nggak ada jadi ada, ya kan Tina? Itu mukjizat nggak Tanda? Mukjizat. Dulu itu buat youth center, saya ingat sekolah tuh, buat anak-anak youth bikin tempat sendiri. Tiap minggu kita dolingin, datang ke situ, ya kan masih zamannya Koluki jadi ketua LG waktu itu. Tapi tiba-tiba Tuhan punya kehendak lain, bikin sekolah. Awal-awal mungkin dapat firman, duitnya dari mana mungkin? Bikin bangunan tuh nggak murah, saudara, mahal sekali. Tapi itu berseru doa, percaya God is good. Tuhan menyatakan mukjizatnya. Dari yang satu gedung di radio jadi ada gedung lagi di Gracia sini, dan mungkin next akan bertambah. Amin. Ya. Tuhan menyatakan mukjizatnya. Modalnya apa? Percaya, sepakat. Dah. Kalau masih bimbang, kalau masih ragu,
kita nggak akan pernah melihat itu terjadi. Tapi saya percaya ketika sekolah dibangun, semua di tempat ini modalnya sepakat percaya itu akan terjadi dan akan terselesaikan tepat pada waktunya. Dan kita melihat banyak mukjizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kebaikan Tuhan yang ketiga, Dia menyatakan mukjizatnya. Ayat yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap kita semua di tempat ini. Amin. Modalnya percaya, sepakat sama Tuhan, pasti jadi. Kalau kita ragu, kita bimbang, itulah penghalang utama untuk kita ngalamin mukjizat dan berkat Tuhan. Untuk kita terima mukjizat, modalnya percaya, sepakat, jadi. Itu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Maka kebaikan yang ketiga, Dia akan menyatakan mukjizatnya. Itulah yang akan kita alami dalam kehidupan kita, dan kita berkata, yes, God is good. Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat yang terakhir. Roma 8, ini ayat yang terkenal. Kita tahu, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Next. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia, yaitu bagi siapa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita adalah umat pilihan yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami janjinya, untuk mengalami firman jadi nyata. Allah datang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bukan mendatangkan kekacauan bagi setiap kita. Hari ini saudara, mari kita berkata, ya, God is good. Tuhan itu baik. Kalau boleh saya simpulkan, Dia Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan buat kita. Dia Tuhan bukan yang istilahnya memberikan kabar tidak bagus buat kita, tapi kabar kebaikan, kabar keselamatan yang Dia dengungkan untuk setiap kita. Dan 3 poin tadi, Dia menyatakan mukjizat, Dia menjawab doa, dan Dia menyelamatkan hidup kita. Itulah yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Oleh apa? Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita, saudara. Tinggal bagaimana hari ini kita menjawab kasih-Nya bagi Tuhan. Dan kesimpulan yang ketiga yang boleh saya bagikan, jangan pernah menyerah dengan keadaan di hidup kita. Mau susah, mau senang, tetap berjuang dalam Tuhan, terutama di saat kita dalam lembah yang kelam. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak nyerah juga buat hidup kita, saudara. Mau kita senakal apapun, toh Dia dengan tangan yang terbuka tetap menanti hidup kita untuk kita kembali sama Tuhan. Jadi hari ini saudara, mari cross check
apa saja kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidup kita semua. Apa saja pertolongan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Apa saja mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita semua. Dan semua doa-doa yang kita naikkan apakah sudah dijawab oleh Tuhan semuanya. Itu semua terjadi karena God is good. Tuhan itu baik buat kita. Amin saudara. Sampai kita kembali ke surga, saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah hilang dari hidup kita. Amin. Mari terus berjuang, terus berusaha ya, sampai kita boleh menjadi kesenangannya Tuhan. Sampai istilahnya kita boleh menyenangkan hati Tuhan lewat hidup setiap kita. Dan jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Iblis mungkin lancarkan badai yang sangat luar biasa, tapi kita tetap punya Tuhan yang lebih luar biasa, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Amin. Ya. Tuhan berkati. Mengatakan kalau God is good. Ada lagu dari GKI yang suka seringkali menggema dalam hidup saya. Hitung berkat-Mu hari-hari, ya. Hitung berkat-Mu satu-satu, ya. Jadi ada lagu itu benar-benar memberkati saya, ya. Kalau saudara bisa menghitung berkat Tuhan satu-satu setiap hari, maka saudara akan mengatakan, oh Tuhan, Kau itu sungguh baik, ya. Karena kami percaya, saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Minimal satu hari itu kita akan merasakan bisa menghirup udara yang baik. Itu karena anugerah Tuhan, karena God is good, ya. Kita bisa makan, masih bisa makan nih. Itu karena apa? Tuhan memberkati kita. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan mata kita. Banyak orang yang matanya nggak bisa melihat. Itu pun kita tahu karena God is good, ya. Hitung berkat-Mu satu-satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk penyembahan pujian pada hari pertama dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberikan udara yang baik, Engkau memberikan kepada kami bisa tidur dengan baik, kita bisa makan dengan baik. Tuhan, terima kasih, itu karena Engkau sungguh amat sangat baik. Buat kami menghitung akan berkat-Mu satu-satu Tuhan, supaya kami tetap dapat mengatakan terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa tetap Tuhan untuk hidup kami, untuk beban kami. Sekalipun kami tahu bahwa kami sudah mendapatkan banyak berkat daripada-Mu, tapi pergumulan demi pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan tetap ada. Oleh karena itu kami percaya Engkaulah jalan, Engkau kebenaran dan Engkau hidup. Itulah yang kami pegang ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari demi hari bersama-Mu. Karena kami tahu berpegang pada janji-Mu, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk apapun yang Kau izinkan terjadi. Bahkan Engkau katakan akan ada banyak sekali bencana-bencana alam. Tapi kami mau tetap berdoa Tuhan akan janji-Mu tentang keamanan yang Kau berikan buat kami secara pribadi. Kami minta di dalam nama-Mu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya keamanan akan menjadi milik kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus beracara Tuhan. Engkau yang akan membuat sedemikian rupa sampai seluruh bencana alam yang Kau izinkan terjadi, baik gempa bumi, di darat, laut, maupun di gunung. Kami berdoa
Engkau akan membuat minimal dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Kami tetap berdoa untuk presiden yang baru yang akan dilantik. Kami berdoa untuk wakil presiden yang akan menggantikan semuanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa Kau jagai hati mereka untuk tetap lurus Tuhan, dan semua demi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan semua stafnya untuk pembangunan IKN. Kami terus doakan Tuhan supaya semua dapat berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau tetap memprotek akan bangsa dan negara kami ini. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa untuk hari Sabtu dan Minggu Tuhan. Kami akan ada kebaktian praise and worship tentang pemulihan Pondok Daud. Bapa, kami minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan turun tangan. Engkau mengirimkan anak-anak-Mu. Engkau membuat atmosfer tempat ini menjadi suatu tempat bait-Mu yang kudus. Penyembahan pujian akan naik di hadapan-Mu, karena ada Kau kirimkan malaikat-malaikat pemuji dan penyembah bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk mengajari kami bagaimana menyembah, untuk mengajar kami bagaimana untuk memuji nama-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, tidak ada yang ngantuk. Kami menyerahkan semua kepada-Mu. Semua roh ngantuk Tuhan, Engkau singkirkan dari tempat ini. Tidak ngantuk sampai pagi hari, sampai selesai. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu akan membuat kami boleh masuk di dalam rencana-Mu yang mulia. Atmosfer-Mu akan membuat kami tidak ngantuk Tuhan. Kami mau minta anugerah-Mu turun bekerja di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami minta kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu turunkan atas hidup kami, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan, yang membuat kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam penguasaan daripada-Mu. Mata kami juga, telinga kami juga Tuhan, jangan lepaskan. Bibir, mulut kami dan hati kami, jangan Kau lepaskan kami Tuhan. Semua yang tidak baik Kau hancurkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pegang tangan kami Tuhan. Engkau pegang kaki kami, sehingga seluruh perjalanan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, tidak ada yang gagal. Semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau melakukan semua apa kegiatan kami bersama-Mu, dan kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.